Selamat pagi Komandan, Kijang 997 membantu pengguna jalan yang istrinya setelah 500 meter akan melahirkan ke jalur Puromas. Dua petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya mengawal sebuah mobil yang membawa seorang wanita yang akan melahirkan dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju puskesmas terdekat. Wanita tersebut dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak kemacetan panjang, wanita tersebut mengalami kontraksi di tengah perjalanan. Petugas kemudian mengawal mobil wanita tersebut ke Puskesmas Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Kedua petugas Aibda Putra dan Aibda Sahril tengah bertugas mengatur arus lalu lintas di gerbang tol Halim sebelum peristiwa itu terjadi. Seorang pria terekam CCTV menembak membabi buta dengan pistol airsoft gun ke arah kerumunan orang di sebuah kafe di Desa Jolontoro, Wonosobo, Jawa Timur. Dalam insiden yang terjadi awal April tersebut, tembakan pelaku mengenai pinggang anak di bawah umur. Pelaku pun berhasil ditangkap sehari setelah kejadian. Pelaku yang diduga mabuk merasa kecewa lantaran mendapat tagihan usai kunjungi kafe tersebut dan minum-minum. Pelaku merasa sudah familiar di wilayah tersebut. Selain melukai seorang bocah, tembakan pelaku juga melubangi sejumlah properti kafe. Aksi seorang pria mencuri kotak infak di Masjid Kota Medan terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang mengenakan kaos hitam dan bercelana pendek memanfaatkan kondisi masjid yang sepi. Pelaku kemudian membongkar paksa 2 kotak infak dengan tang dan membawa kabur uang yang nilainya ratusan ribu rupiah. Meski belum membuat laporan ke polisian, pihak masjid memviralkan video ini ke media sosial agar masyarakat lebih waspada dengan aksi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 begal sadis di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu. Pelaku pembakaran mobil polisi yang sempat buron berhasil ditangkap. Selamat malam pemirsa, polisi meringkus 2 begal sadis di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah golok, uang hasil begal, dan 1 unit kendaraan hasil kejahatan. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Ini golok ya? Siap. Ya, oke, siap. Masuk, ambil borgol. Iki borgol ke. 2 begal sadis dibekuk polisi di Indramayu, Jawa Barat. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Pelaku mengakui perbuatannya dengan cara membuntuti korbannya dan pelaku kemudian memepet di tempat sepi dengan todongan senjata tajam. Korban yang ketakutan pun akhirnya pasrah menyerahkan sepeda motornya lantaran takut ditodong golok. Bahkan tak segan-segan pelaku melukai korban jika sepeda motor tak diberikan. Polisi juga menyita ponsel, STNK, dan 1 unit sepeda motor jenis Matic hasil kejahatan, uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah, dan petugas juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi perampasan sepeda motor tersebut.
Saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dan perasan dan 1 orang pelaku penadah. Ini keduanya residivis atau gimana, Pak? Menurut data yang kita dapat bahwa yang merupakan residivis ada 1 orang, yaitu pelaku yang melakukan penadahan, pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 terkait dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Saat ini polisi juga masih memburu 3 pelaku lainnya yang melarikan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Penjual makanan di kantin sebuah sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penyiraman air keras. Saat kejadian, korban sempat berduel dengan pelaku yang tak lain masih keluarga angkatnya. Perkelahian di halaman sekolah dasar kawasan Ilir Timur 1 Palembang terjadi usai salah satu di antaranya tersiram air keras. Perkelahian baru terhenti setelah warga melerai dan memisahkan keduanya. Usai perkelahian, Bagus yang merasa menjadi korban penyiraman air keras langsung melapor ke Mapolda Sumatera Selatan. Sementara menurut orang tua korban, pelaku tak lain keluarga angkatnya sendiri yang selama ini menumpang tinggal di rumahnya. Ia menduga pelaku sakit hati dan tak terima saat diusir dari rumah usai kepergok saat akan melakukan pelecehan seksual pada adik korban. Tinggal Pak di selama kurang lebih 2 tahun lebih. Berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Terus kenapa bisa terjadi? Ya mungkin sakit hati Pak, dia juga pernah. Kenapa sakit hati, kenapa? Pernah kami usir dari rumah itu Pak. Bapak usir dari rumah. Kenapa diusir Pak? Karena dia kan pernah masuk ke rumah kamar anak di situ Pak. Sebelumnya kasus penyiraman air keras terjadi, korban dan keluarga kerap mendapatkan ancaman dari pelaku melalui media sosial. Akibat luka yang dideritanya, saat ini korban harus menjalani rawat jalan di rumah sakit, sementara kasusnya ditangani Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Upaya pencarian pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu membuahkan hasil. Namun naas pendaki bernama Sugeng Parwoto ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi jenazah Sugeng Parwoto, pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan secara estafet oleh tim SAR gabungan dari Pos 3 hingga base camp Timboa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban setelah 4 hari pencarian. Pada hari kelima, korban berhasil dievakuasi dari lokasi. Setelah dilakukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Muwardi, Solo untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara 2 tebing, antara pos 4 dan pos 5 dengan kedalaman sekitar 80 meter dan kemiringan hampir 80 derajat. Medan yang ekstrim, cuaca berkabut tebal, serta minimnya penerangan membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Kami belum bisa mengidentifikasi, intinya ranah kami adalah bisa menemukan korban dan kami serahkan untuk dievakuasi, diserahkan kepada pihak yang berwajib dan kepada keluarga korban. Kalau kedalaman itu ditemukan? Kedalaman untuk diketemukan kurang lebihnya di angka 2 tebing ya, di 2 tebing itu sekisaran ya 40-an 5. Karena jauh dari 40-an meter, jauh dari akses untuk jalan setapaknya. Mas, mengingat itu cukup besar timnya yang kita libatkan, ada kurang lebih 180 orang yang terlibat dalam proses pencarian ini. Dari sejak mulai hari Senin sampai dengan hari ini Jumat, ya seluruh tim sudah melaksanakan proses pencarian dan kemudian secara estafet melakukan evakuasi terhadap korban. Dan untuk dasar pro justisia, karena korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, maka rencana akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Mawardi, Solo. Setelah berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke ambulan, jenazah diserahkan kepada pihak kepolisian dan keluarga, sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk proses lanjutan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 1 buronan anggota Ormas yang terlibat pembakaran mobil polisi di Depok. Buronan berinisial S alias MS tersebut ditangkap di Kabupaten Siak, Provinsi Riau saat mencoba melarikan diri. Kasus pengerusakan dan pembakaran mobil polisi oleh massa di Harjamukti, Cimanggis, Depok sempat menghebohkan publik. Aksi anarkis massa ini terjadi saat polisi akan menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa yang tidak terima karena pelaku merupakan tokoh warga setempat, kemudian merusak dan membakar 3 mobil polisi di pinggir jalan. Usai kejadian, polisi sempat menangkap sejumlah orang dan menetapkan 2 orang diantaranya sebagai tersangka. Menindaklanjuti kasus ini, aparat Polda Metro Jaya berhasil meringkus 1 tersangka dari 4 daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku berinisial S alias MS ditangkap di rumah keluarganya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, usai mencoba melarikan diri dari kejaran petugas. Saat ini pelaku sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Saudara S alias MS ini salah satu DPO dari 4 DPO yang telah diamankan tadi beberapa jam yang lalu. Tersangka S alias MS ini ditangkap di daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ya, berkat bantuan dan kerjasama dari Subdit Jatanras dan Ditreskrimsus Polda Riau. Hingga kini polisi masih memburu 3 buronan lainnya yang terlibat dalam aksi anarkis di Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 korban lain kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Pancasila melapor ke Baris Krim Polri. Ayo semalam segera kembali.